Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dilanjutkan pembahasan tentang kunci jawaban ujian tengah semester Fisika Dasar 1 Teknik Pertambangan FTKI Sakti semester Gasal tahun akademik 2024-2025 bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama telah dijelaskan tentang naskah soal secara umum, kemudian pembahasan kunci penyelesaian soal nomor 1 dan kunci penyelesaian soal nomor 2. Pada video bagian kedua ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan untuk soal nomor 3 para pemirsa. Topiknya tentang dinamika, energi mekanik, dan hukum kekekalan energi. Sebuah balok massa 4 kg meluncur dari keadaan diam di atas bidang miring, licin dengan sudut kemiringan 45 derajat, artinya tidak ada gesekan. Dan panjang bidang miring 6 meter, jadi S-nya ini 6 meter. Di ujung bidang miring pada bagian bawah itu terdapat pegas dengan konstanta K 200 Newton per meter. Ini pegasnya. Balok mengenai pegas dan menekan hingga balok berhenti. Ini meluncur ke bawah, menekan balok sampai berhenti. Pertanyaan yang pertama, tentukan kecepatan balok tepat sebelum menabrak pegas. Jadi ketika di posisi ini para pemirsa. Kemudian B, hitung energi potensial pegas yang tersimpan pada saat balok berhenti menekan pegas. Kemudian yang ketiga, hitung berapa jauh pegas akan tertekan. Nah, dari gambar ini untuk bagian pertama akan dihitung kecepatan balok sebelum menabrak pegas. Digunakan hukum kekekalan energi mekanik bahwa energi potensial awal berubah menjadi energi kinetik saat balok mencapai dasar bidang miring. Jadi energi potensial di sini sama dengan energi kinetik ketika di bawah. Energi potensial itu sama dengan MGH. Kalau S-nya ini sama dengan 6 meter, maka ketinggian H ini bisa dihitung sama dengan H S sin theta sama dengan 6 kali sin 45 derajat. Jadi sama dengan 4,24 meter. Nah, sehingga energi potensialnya sama dengan MGH, masanya 4 kg, gravitasi diambil 10 kali ketinggian 4,24 meter, jadi diperoleh 169,6 Joule. Itu adalah energi potensial. Nah, energi potensial ini akan berubah menjadi energi kinetik, yaitu sebesar setengah mv kuadrat. Maka dari persamaan ini bisa dihitung kecepatan dari balok ketika sampai di dasar bidang miring. Maka V kuadrat sama dengan 169,6 per 2. Maka V-nya sama dengan akar dari nilai itu. Nanti bisa dihitung dengan desimal atau dihitung dengan masih dalam tanda akar. Seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian bagian B, para pemirsa, energi potensial pegas itu dari energi kinetik balok itu akan diubah menjadi energi potensial pegas pada saat balok menekan balok sampai menekan pegas sampai berhenti. Jadi energi kinetiknya sama dengan energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu sama dengan energi kinetiknya sama dengan 169,6 Joule yang sudah dihitung sebelumnya para pemirsa. Ini. Nah, kemudian jarak pegas tertekan seberapa jauh itu menggunakan energi potensial pegas, yaitu bahwa EP pegas sama dengan setengah Kx kuadrat. Energi potensialnya dari energi kinetik 169,6 Joule, setengah kali K-nya diketahui 200 Newton per meter kali X kuadrat. Dari persamaan ini maka akan diperoleh X kuadrat sama dengan 1,696, maka X-nya sama dengan akar dari nilai tersebut. Nanti bisa dihitung berapa nilai dalam desimal. Demikian jawaban untuk soal nomor 3. Kita akan lanjut dengan soal nomor 4, para pemirsa. Topiknya tentang hukum kekekalan energi, momen inersia, dan gerak rotasi. Sebuah silinder pejal memiliki massa 2 kg dan jari-jari 14 cm dari keadaan diam di atas bidang miring ini dengan ketinggian H 3 meter dari dasar bergerak ke bawah.
Tentukan yang pertama perbandingan kecepatan linier saat silinder sampai di kaki bidang miring ke bawah jika silinder pejal meluncur atau menggelincir dengan jika silinder menggelinding. Artinya kalau silinder ini menggelincir, tidak menggelinding berapa? Kemudian yang kedua menggelinding. Menggelinding artinya dia berpindah translasi per plus bergerak rotasi. Kemudian pertanyaan B, jarak dari titik A sampai titik B berapa jauh? Jarak yang ditempuh oleh silinder pejal dari gambar di atas. Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, silinder pejal mula-mula dilepas dari posisi A, VA-nya sama dengan 0, diam, ketinggiannya 3 meter, diketahui, dari dasar bidang miring, dan tiba di posisi B pada dasar miring. Untuk kasus yang meluncur, tidak menggelinding, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik ketika di A sama dengan ketika di B. Energi mekanik jumlah energi potensial dengan energi kinetik, baik di titik A maupun B. Nah, kalau kita masukkan persamaannya, ini MGHA plus setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB plus setengah MVB kuadrat. Nah, pada ketinggian titik B, HB-nya sama dengan 0, sedangkan HA sama dengan 3 meter. Sehingga kecepatan awalnya 0, kemudian ketika di B, energi potensialnya 0. Maka persamaannya tinggal G kali HA sama dengan setengah VB kuadrat, masanya bisa diringkas, maka VB-nya bisa dihitung sama dengan akar 2GH. Kalau kita hitung sama dengan akar 2 kali 10 kali 3 atau akar 60 meter per second. Nah, sedangkan untuk kasus yang menggelinding, maka kita menggunakan hukum karena energi juga, tapi persamaan mekaniknya adalah energi kinetik translasi plus rotasi. Nah, maka persamaannya EP di A plus EK di A sama dengan EP di B plus EK di B, tapi EK-nya ini adalah translasi plus rotasi. Translasinya setengah FV kuadrat, rotasinya setengah I omega kuadrat, di mana I adalah momen inersia, sedangkan omeganya itu sama dengan V per R. Nah, kalau silinder pejal, maka I-nya sama dengan setengah MR kuadrat. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. MGHA plus EK-nya 0, ini EP-nya 0 di B, setengah FVB kuadrat plus setengah, ini I kali omega kuadrat, omeganya V per R. Nah, dari persamaan ini akan diperoleh, maka VB itu sama dengan akar 4G kali HA per 3. Atau kalau kita masukkan nilainya sama dengan akar 40 meter per second. Nah, sehingga bila kita bandingkan kecepatan benda ketika menggelinding itu sama dengan akar 40 yang terakhir, sedangkan ketika meluncur atau menggelincir saja itu sama dengan akar 60. Nah, itu adalah perbandingan kecepatan dari benda ketika berada di dasar. Sedangkan pertanyaan B, jarak dari A ke B atau jarak bidang miringnya, kita menggunakan persamaan D sama dengan H per sin 30, kemiringannya sama dengan 3 per setengah sama dengan 6 meter. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 4. Kita akan lanjut dengan soal nomor 5 para pemirsa, topiknya tentang impuls dan momentum serta tumbukan. Karena terjadi kerusakan mesin, mobil sedan masanya 2,2 ton berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba dari belakang ditabrak mobil truk molen dengan massa 9,8 ton yang di belakang, berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Sopir truk tidak sempat ngerem dan terjadilah kecelakaan. Hitung kecepatan masing-masing kendaraan setelah terjadi tabrakan jika yang pertama tumbukannya adalah tidak elastik, kemudian yang B adalah tumbukan elastik sempurna. Nah, ini kalau kita ringkas diketahui ini, kemudian kita konversi 72 km per jam menjadi 20 meter per second. Nah, untuk tumbukan yang tidak elastik, maka berlaku persamaan massa mobil sedan kali kecepatan sedan ditambah massa mobil truk kali kecepatan truk sama dengan massa kedua kendaraan bergabung menjadi satu, bergerak bersama-sama kecepatannya V. Kecepatan mula-mula sedan 0,
kemudian kecepatan mula-mula truk 20, ini massanya. Nah, ini setelah bergabung, maka dengan persamaan ini diperoleh nilai kecepatan gabungan antara kedua kendaraan setelah terjadi tumpukan itu sebesar 196.000 dibagi 12.000 dari persamaan di atas diperoleh V sama dengan 16,33 meter per second. Nah, sedangkan untuk tumbukan elastik, maka kecepatan kedua kendaraan berbeda, maka berlaku persamaan ini para pemirsa. Massa mobil sedan kali kecepatan mobil sedan ditambah massa truk kali kecepatan truk sebelum tumbukan sama dengan massa mobil sedan kali kecepatan sedan sesudah tumbukan ditambah massa mobil truk kali kecepatan truk setelah tumbukan. Kalau nilai-nilai ini diketahui, dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka akan diperoleh persamaan satu, yaitu V mobil sedan sama dengan 89,1 dikurangi 4,45 kecepatan truk setelah tumbukan. Nah, masih ada dua variabel yang kita belum tahu, yaitu kecepatan mobil sedan setelah tumbukan dan kecepatan truk setelah tumbukan. Maka kita harus menggunakan persamaan yang kedua, yaitu persamaan koefisien restitusi. Kalau tumbukannya elastik sempurna, maka nilai E-nya sama dengan 1. Definisi dari E adalah minus V truk aksen kuadrat dikurangi kecepatan sedan kuadrat per kecepatan truk dikurangi kecepatan sedan sebelum tumbukan. Nah, kalau ini kita masukkan nilai-nilai yang diketahui akan diperoleh persamaan dua, yaitu V truk aksen sama dengan V sedan aksen min 20. Nah, jika persamaan dua ini kita substitusi ke persamaan satu, itu akan diperoleh kecepatan mobil sedan itu sama dengan 32,68 meter per second. Nah, sedangkan dari persamaan 3, substitusi ke persamaan 2, para pemirsa, akan diperoleh kecepatan truk setelah tumbukan itu sama dengan 12,68. Jadi kesimpulannya, setelah terjadi tumbukan, masing-masing punya kecepatan sendiri-sendiri. V sedan aksen sama dengan 32,68 meter per second dan V truk aksen sama dengan 12,68 meter per second. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami. Sampai jumpa dalam video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.